HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, kami masih merasakan berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Sepanjang satu hari ini juga kami dapat melakukan segala pekerjaan kami, aktivitas kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan istirahat, kami mau membaringkan diri. Sebelum kami membaringkan diri Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat yang dari sorga, kuasai hati pikiran kami melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada malam hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 65. Ayat pembimbing renungan ayat 65, begini firman Tuhan. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah datanglah pada Tuhan Yesus, jangan keraskan hatimu. Sahabat renungan malam Shalom, ada hal yang aneh atau tidak masuk akal terjadi di tengah-tengah gereja antara pelayan gereja atau hamba Tuhan dengan warga jemaat. Hal yang aneh itu yang mau saya sampaikan adalah ketika seorang hamba Tuhan atau pelayan gereja menegur seorang warga jemaat yang melakukan pelanggaran moral secara tatap muka. Warga jemaat tersebut merasa tersinggung, merasa sakit hati, dan bahkan membenci hamba Tuhan itu. Tidak mau datang beribadah ke gereja, dan juga ada yang langsung meninggalkan gereja dan imannya. Ini adalah reaksi yang tidak baik terhadap teguran yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Reaksi yang tidak baik terhadap teguran itu adalah bukan atas dasar menilai diri sendiri, bukan atas dasar evaluasi diri sendiri atau menyadari kesalahannya, tetapi justru mengeraskan hatinya untuk menerima teguran yang baik, untuk perubahan diri yang baik ke depannya. Apa yang mau dikatakan dalam hal ini adalah ada orang lain, ada orang lebih memilih mengundurkan diri dan tidak mau ikut Tuhan, tidak mau dengar perkataan firman Tuhan, teguran yang baik, karena dianggap keras menegur setiap perbuatan-perbuatan atau kelakuannya yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Demikian halnya dalam renungan kita pada malam hari ini. Murid-murid Tuhan Yesus mengundurkan diri dan tidak mau lagi mengikut Tuhan Yesus dengan alasan perkataan Tuhan Yesus itu keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya?
ada tertulis, dan mereka yang diajar oleh Allah dan setiap orang yang telah mendengar pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini diungkapkan Tuhan Yesus oleh karena ketidakpercayaan di antara para murid atau pendengar-pendengarnya. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa walaupun manusia harus percaya, namun sebenarnya kepercayaan itu adalah merupakan suatu karunia yang diberikan oleh Allah Bapa. Hal ini juga menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Allah tahu sebelumnya terhadap siapa-siapa yang tidak percaya dan siapa saja yang akan percaya Tuhan Yesus. Yang juga mengungkapkan bahwa hanya mereka yang ditarik oleh Bapa yang dapat datang kepada Tuhan Yesus. Jikalau orang tidak ditarik oleh Bapa, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kepada Allah Bapa, kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Artinya bahwa Allah itu Allah yang Maha Tahu, sudah tahu siapa saja orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang datang kepadanya. Oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus, maka setiap orang pasti layak dan dapat datang kepada Allah Bapa. Apa yang dimaksud keras akan perkataan atau teguran dari Tuhan Yesus? Yang dimaksud dengan keras di sini bukanlah terletak pada perkataan Tuhan Yesus itu. Yesus yang keras atau sukar dimengerti. Perkataan Tuhan Yesus yang keras bukan karena teguran itu tidak dimengerti atau sukar dimengerti, melainkan hati merekalah yang keras, hati merekalah yang sukar untuk menerima firman Tuhan, sukar menerima perkataan Tuhan, sukar menerima didikan dan teguran dari Tuhan. Bukankah dikatakan tentang firman Tuhan itu? Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sahabat renungan malam Shalom, akhir-akhir ini mungkin ada orang Kristen yang mundur dari imannya dan akhirnya menjadi murtad karena firman Tuhan tidak seturut dengan kehendaknya sendiri. Firman Tuhan tidak seturut dengan keinginan atau kemauannya sendiri. Mereka merasa bahwa hidup di luar Tuhan lebih menjanjikan daripada harus berjerih payah mengikut Tuhan Yesus, mengikuti firman Tuhan, mengikuti perkataan dan perintah Tuhan. Mereka maunya yang enak-enak saja. Hal yang seringkali terjadi dan yang menjadi alasan kebanyakan orang datang kepada Tuhan Yesus adalah karena motivasi, keinginan diri sendiri, karena kebutuhan diri sendiri. Datang kepada Tuhan Yesus karena sedang menghadapi masalah, pergumulan, pencobaan hidup. Datang kepada Tuhan Yesus karena ingin berkat, karena ingin mujizat dan tanda-tanda yang lain. Datang kepada Tuhan Yesus karena kebutuhan,
ingin pangkat, ingin jabatan, apa yang diinginkan dapat dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Di masa-masa sukar sekarang ini, di mana banyak orang terhimpit masalah ekonomi, masalah di tengah-tengah keluarga, masalah kebutuhan pekerjaan, mereka berduyun-duyun datang mencari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi setelah semua masalah beres? Apa yang dikehendaki itu diberikan oleh Tuhan Yesus, maka semangat dan kerajinan itu berangsur-angsur surut, dan doa pun tidak lagi menjadi prioritas. Doa tidak lagi menggebu-gebu untuk menyerahkan segala masalah kepada Tuhan Yesus. Apalagi kalau hidupnya sudah dipenuhi dengan berkat-berkat yang dari Tuhan, tidak peduli lagi dengan bagaimana hubungan kedekatan dengan Tuhan. Banyak hal yang membuat mereka meninggalkan Tuhan, yaitu tergiur dengan tawaran dari dunia ini. Mengikut Tuhan Yesus hanya karena keinginan semata, sebagaimana keinginan akan kepenuhan segala berkat-berkat dalam hidupnya, kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Mengikut Tuhan Yesus hanya sebatas musiman. Mengikut Tuhan Yesus jika dimotivasi karena keinginan diri sendiri, maka kerajinan dan semangat ibadah hanya sesaat saja, tidak bertahan lama. Lambat laun pasti menjadi kendor dan hilang. Inilah yang membuat orang akan meninggalkan Tuhan, mengabaikan firman dan perkataan Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus berarti mengasihi Dia dan taat melakukan kehendak-Nya, taat melakukan firman-Nya, taat mendengar segala teguran dan pengajaran-Nya. Jika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan itu berupa teguran yang keras. Jika tidak sesuai dengan kehendak kita dapat belajar merendahkan diri, membuka hati kita, serta menerima dan melakukannya. Jangan sekali-kali kita mengeraskan hati, mengundurkan diri, menolak dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin para pengikut-Nya, termasuk kita, punya kesetiaan dan kesungguhan mengiring Dia di dalam segala keadaan. Dengan demikian, mengikut Tuhan Yesus berarti siap meninggalkan kehidupan lama dengan segala konsekuensinya. Mengikut Tuhan Yesus juga berarti berkomitmen sekali mengikut Yesus seumur hidup, tetap mengikut Tuhan Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, menerima segala perkataan dan teguran untuk kebaikan kita seumur hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, firman renungan yang kami dengarkan pada malam hari ini, agar kami mau setia dan taat kepada Tuhan, taat kepada firman, perkataan, dan teguran Tuhan untuk membentuk kami menjadi manusia yang baik di hadapan Tuhan, menyadari segala kelakuan perbuatan kami yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ketika kami mau datang kepada Tuhan, mau mendengarkan teguran dari Tuhan, maka kami akan beroleh perubahan hidup yang baik dan mau melakukan segala firman Tuhan.
Ini adalah hal yang menjanjikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar dan tuntun kami senantiasa untuk setia melakukan dan mendengarkan firman Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat di dalam tempat tidur. Berkati kami dan bangunkan kami di esok pagi Tuhan, agar kami dapat merasakan kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.